Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja komputer. Nah, baik anak-anak, konsep dasar cara kerja komputer. Bagaimana sih cara komputer tersebut bekerja, gitu ya? Pertama, brainware ataupun user itu memasukkan sebuah perintah ke dalam komputer, ya. Di mana perintah ini bisa menggunakan berbagai macam input yang bisa kalian gunakan. Mungkin salah satu contoh inputnya di sini menggunakan keyboard, ya. Nah, dari keyboard ini ataupun dari input ini itu akan masuk perintah ke CPU atau Central Processing Unit, di mana CPU ini akan melakukan pengolahan data yang nantinya akan menjadikan sebuah informasi yang kita inginkan. Nah, dari proses yang sudah dilakukan oleh CPU ini, hasilnya ya itu akan menghasilkan sebuah output atau keluaran, di mana ini akan menampilkan hasil pengolahan data berupa informasi yang kita butuhkan. Sehingga brainware ataupun user itu menerima informasi dari hasil pengolahan data yang tadi kita masukkan, kemudian di input, diproses, dan hasilnya akan menerima informasi yang kita inginkan, ya. Jadi ini konsep dasar dari cara kerja komputer. Nah, prosesnya seperti ini, ya, dimana kita melakukan sebuah input, ya. Dari input ini akan masuk ke RAM atau random access memory, dimana ini termasuk RAM tetap, ya. Nah, dari RAM ini akan masuk ke ROM atau read only memory, dimana read only memory ini merupakan memori yang tidak tetap dan hanya berjangka waktu sementara saja, ya. Kemudian setelah diolah, kemudian akan masuk ke change. Nah, change ini juga termasuk memori, tapi memori dengan ukuran yang sangat kecil, namun cepat, ya, dan bersifat sementara sebagai jembatan antara prosesor dengan RAM ini, ya. Kemudian dari change itu akan masuk ke control unit atau CU, ya, control unit, di mana CU ini berfungsi untuk memberikan arahan, kendali, ataupun kontrol terhadap operasi ALU, ya. Nah, dari CU ini akan masuk ke ALU, ya, di mana ALU ini atau Arithmetic and Logic Unit ini perangkat lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logikanya. Nah, dari ALU ini nanti akan masuk ke register, ya. Register ini merupakan memori sederhana dan bagian dari prosesor, di mana untuk membantu prosesor dalam menjalankan sebuah instruksi komputer. Nah, dari register ini akan kembali ke control unit, ya. Akan kembali lagi ke RAM, baru setelah masuk ke RAM itu akan menghasilkan sebuah output. Jadi ini diagram dari proses sistem kerja komputer, ya. Baik, berikutnya, tahukah kalian bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana? Ini ciptaan Mr. Algo, ya. Nah, bagaimana gambaran memori dan register pada Mr. Algo? Nah, di mana ada memori, ya, berisi alamat dan data, ya, di sini. Kemudian, nah ini, ya, bisa menggunakan A1, A2, A3, A4 ataupun menggunakan yang lainnya, ya. Nah, penamaannya bisa yang lainnya. Kemudian register, ya, biasa penamanya menggunakan reg 1 dan reg 2 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh ini, di mana ada X sama dengan 200, Y sama dengan 100, kemudian akan kita jumlahkan. Berarti jumlahnya X ditambah Y, sehingga akan menghasilkan sebuah print atau keluaran dalam bentuk jumlah. Bagaimana mesin
konseptual sederhana menjalankan instruksi bahasa mesin yang akan dimasukkan ke dalam memori dan register yang dibuat oleh Mr. Aldo tadi. Kita eksekusi ya. Nah, di sini terdapat 4 memori dan 2 register. Ya, kita menentukan 4 memori dan 2 register, di mana memori itu ada mulai dari AA1, AA2, A3, A4. Sedangkan registernya ada 2 ya, yaitu reg 1 dan reg 2. Bagaimana cara memasukkannya? Pertama, simpan 100 pada memori AAA1. Kemudian simpan 200 pada AAA2. Ya. Nah, kemudian salin A1 ke reg 1. Kemudian salin juga A2 ke reg 2. Nah, baru setelah itu kita tambahkan reg 1 dengan reg 2. Maka akan menghasilkan jumlahnya ya, yaitu 300. Nah, setelah itu simpan reg 2 di AA4. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya ya, yaitu 300 di memori ini ya, hasilnya. Kemudian kita bisa langsung melakukan print out, yaitu 300. Nah, ini contoh yang pertama yaitu X tambah Y ya. X-nya di mana 200, Y-nya 100, sehingga menghasilkan 300. Nah, ini konsep mesin konseptual sederhana yang diciptakan oleh Mr. Aldo. Contoh yang kedua, ya. Nah, di sini ada 3 ditambah 8 dikali 9, di mana terdapat 5 memori dan 3 register. Ya. Gimana cara menghitungnya? Nah, pertama, simpan 8 ke AEB1 dan salin AEB1 ke reg 1. Nah, kemudian yang kedua, simpan 9 di AEB2, salin AEB2 ke reg 2. Nah, jadi seperti ini. Kenapa kita memilih dikali dulu? Ya, karena memang udah ketentuan di matematika kan, yang terdahulukan kali atau tambah. Ya, kali dulu kan. Nah, jadi kita masukkan yang kalinya dulu. Ya, jadi 8 dimasukkan, 9 dimasukkan di memori, kemudian disimpan juga di registernya. Setelah itu ya, dikalikan antara reg 1 dengan reg 2. Hasilnya nih 72 ya. Kemudian simpan ya, simpan 3 di AEB 3. Kita mulai sekarang masukkan yang angka 3 ya, penjumlahannya. Nah, kemudian salin ya, 3 ini di reg 2 ya. Jadi AEB ini kita simpan di reg 2. Berikutnya tambahkan reg 2 dengan reg 3. Jadi langsung reg 2 dengan reg 3 kita tambahkan ya, simpan di reg 1 yaitu 75. Ya. Kemudian setelah itu silakan salin reg 1 di AEB 5. Ini ya. Nah, ini hasilnya 75 ini. Silakan kamu simpan di AEB 5. Nah, ini hasilnya 75 ya. In AEB 5. Ini contoh yang kedua. Contoh lagi, contoh yang ketiga. Dalam kurung 1 tambah 2 kali dalam kurung 8 kurangi 5 ya. Pertama, simpan 1 di AEB 1 ya. Jadi ini karena di proses matematika itu yang dilakukan antara minus dengan plus, berarti minus dulu kan. Kita simpan AEB 1, kemudian salin AEB 1 ke reg 1 ya. Kemudian simpan 2 di AEB 2, kemudian salin ya di reg 2. Kemudian kita tambahkan ya, 1 tambah 2, yaitu reg 1 ditambah reg 2. Maka hasilnya ada di reg 3 yaitu 3. Kemudian salin reg 3 ke
AEB 5 ya. Setelah itu simpan 8. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. 8 di AEB 3, kemudian salin di AEB 3 ke X1. Langsung ya kita salin di sini, kita hapus gitu ya. Kita masuk sini. Simpan 5 di AEB 4. Kemudian salin AEB 4 ke rek 2. Hapus 2-nya, kita ganti 5. Kemudian kurangi ya rek 1 dengan rek 2. Nah, ini hasilnya di rek 3. Selanjutnya salin AEB 5 di rek 1. AEB 5 hasil penjumlahan tadi kita simpan di rek 1 ya. Nah, kemudian kali rek 1 dengan rek 3. Kan ya. Berarti 3 kali 3 gitu kan. Maka hasilnya ada di rek 2. Nah, silakan salin rek 2 di AEB 5. Nah, ini hasilnya. Ya, 9 ada di memori AEB 5. Silakan print. Nah, AEB 5 hasilnya 9. Jadi ini contoh sederhana ya dari mesin yang diciptakan oleh Mr. Aldo. Nah, sekarang waktunya tugas buat kalian. Tugas kalian adalah menerjemahkan operasi aritmatika berikut ke dalam instruksi-instruksi supaya bisa dieksekusi oleh mesin ciptaan Mr. Aldo tersebut. Ini soalnya, silakan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan.